Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, diantaranya Saya Nur Rahmayanti Alawiyah. saya Risma Hidayanti, Saya Febrian Agnesia. saya Septiana Rizka Maneta. Saya Aldi Saputra. Berikut ini adalah video hasil wawancara kami terhadap salah satu dosen di Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Selamat siang. Ya, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Risma Hidayanti, saya mahasiswa jurusan manajemen semester 7 dan hari ini saya izin untuk mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Oke, Mbak Risma. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana sih cara Bapak untuk mempertahankan keseimbangan antara pekerjaan Bapak sebagai dosen dengan keluarga? Oke, bagaimana saya menyeimbangkan pekerjaan sebagai dosen dan keluarga. Saya sebenarnya kepala rumah tangga juga, dosen juga, saya kerja juga. Wow. Jadi 3 dong. Yeah. Ya, nyeimbanginnya gimana? Biasanya sih saya bikin planning di awal. Menyeimbangkannya saya bikin planning di awal. Jadi sebelum awal perkuliahan biasanya kita dapat jadwal dan kita akan bikin yang namanya rencana pengajaran atau RPS gitu ya. Yeah. Nah, itu saya bikin, saya sesuaikan waktunya, saya dapat hari apa aja. Terus yang kedua, saya bikin plan buat pekerjaan saya yang di luar kampus. Kebetulan pekerjaan saya yang di luar kampus bisa fleksibel. Jadi saya atur jadwal kampus saya dulu, baru saya atur jadwal pekerjaan saya, dan setelah itu jadwal di rumah gitu. Jadi Bapak menyusun kampus dulu Ya. gitu ya, baru pekerjaan Bapak, Ya. baru ke keluarga Ya, gitu ya Pak. betul, Jadi itu betul. Selama 1 semester kah atau emang sudah dijadwalkan 1 tahun penuh atau bagaimana Pak? Jadi biasanya saya bikin schedule kuliah, mengajar dan bekerja itu per semester. Karena pekerjaan saya, rutinitasnya saya sudah tahu, sehingga saya bisa aplikasikan fleksibilitinya seperti apa. Dan karena pekerjaan di kampus dan pekerjaan di luar kampus itu ada batasnya, jadi saya batasin jadwal ngajar, jadwal kerja itu terbatas waktunya kan. Selebihnya sisanya, yang sisa waktu saya selebihnya buat keluarga gitu. Jadi dalam 1 hari itu Pak, kan Bapak mengajar itu pagi dan malam atau Ya. pagi saja Pak? Kalau jadwal mengajar itu biasanya setiap semester berbeda. Tiap semester ada yang dari pagi sampai malam, ada yang pagi aja, ada yang malam aja. Terus fleksibilitasnya itu biasanya saya nggak bisa tentuin sih, karena jadwal dapatnya dari kampus, dan itu saya sesuaikan dengan schedule saya yang lain gitu. Baik, masuk ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Oke. Menurut Bapak, definisi profesionalisme untuk seorang dosen itu seperti apa sih Pak? Ya, profesionalisme untuk seorang dosen menurut saya adalah seorang dosen mesti bisa membedakan antara tugasnya sebagai dosen yang memberikan informasi, memberikan edukasi kepada mahasiswanya dengan perasaan pribadi. Misalnya gini, sering saya temui maksudnya di kelas, bahwa saat saya ngajar, mahasiswa ada yang lama-lama matanya redup gitu. Tiba-tiba goyang, tiba-tiba ngantuk kayak gitu kan. Sepertinya saya biasanya cari alasan. Saya tanya dulu, Mas atau Mbak kerja apa enggak? Kalau saya tanya dia kerja, oh iya Pak, saya kerja. Oh, kerjanya shift berapa? Kalau misalnya shift 3 Pak, baru pulang terus kuliah. Oh gitu. Saya bilang kayaknya baiknya cuci muka deh, supaya kenapa? Supaya kamu datang, udah niat datang sih, ilmunya dapet gitu. Ya kan? Nggak langsung, sehingga tujuan saya menjaga profesionalisme itu tidak semata-mata saya lihat mahasiswa yang tidak kondusif terus saya marah-marah. Enggak sih, saya gitu aja. Jadi Bapak pastikan dulu ya? Saya pastikan sebabnya dulu aja. Saya lihat sebabnya, karena setiap orang pasti ada sebab akibatnya lah, ya kan.
Saya tanya sebabnya, kalau sebabnya kira-kira memang memang bisa dimaklumi, ya saya maklumi. Kita cari caranya supaya dia bisa keep on track gitu. Jadi saya nggak pakai perasaan pribadi jadinya. Kalau misalnya walaupun misalnya ada yang sukanya marah gitu, kenapa tidur segala macam ya, tapi saya lebih seneng cari alasannya gimana, cari sebabnya kenapa dia bisa ngantuk. Kurang lebih salah satu contohnya kayak gitu sih. Selanjutnya, apa yang strategi yang Bapak gunakan untuk mengurangi stres dan kelelahan? Karena kan tadi kata Bapak kerja juga, ngajar juga, dan membagi waktu dengan keluarga, itu bagaimana Pak? Agak nggak enak nih ngomongnya. Saya senang makan. Kuliner gitu Pak? Iya, saya senang makan. Nih sebelum ini aja tadi kan saya bilang sebetulnya hari ini saya nggak ada kelas. Saya nggak ada kelas, saya kelasnya online. Jam kedua kebenaran, jadi karena saya datang ke kampus karena kita ada janji. Habis selesai matkul kedua tadi, saya mampir ke sebelah makan siang. Jadi saya pengen pengen enjoy gitu. Saya pengen menikmati makan siang yang tenang, ya saya makan. Itu yang mungkin saya bilang sebagai salah satu pemicu buat saya biar tetap bisa profesionalisme, bisa tetap semangat ngajar, bisa tetap semangat kerja. Terus saya punya saya punya kebiasaan. Apa yang terjadi di kampus udah tinggal di kampus. Saya nggak bakal bawa ke rumah. Apa yang terjadi di pekerjaan udah biarin di pekerjaan, saya nggak bakal bawa ke rumah. Di kampus ada yang bikin saya bete, ada yang bikin saya kesel, saya di rumah nggak marah-marah. Di tempat bekerja saya ada permasalahan segala macam yang bikin saya nggak mood, saya sampai rumah nggak gitu. Jadi saya tanamkan perpisahan itu. Jadi harus ada batasnya nih. Di kampus ya udah di kampus urusannya, di kantor urusannya di kantor. Saya nggak bawa dan saya nggak campurin. Gitu. Jadi dipisah gitu ya Pak. Jadi kalau sudah selesai ya udah gitu ya Pak. Gitu. Baik, selanjutnya menurut Bapak kemampuan apa atau bagaimana cara dosen bisa meningkatkan kemampuan mengajar dan melakukan penelitian gitu Pak? Iya, kita sebagai seorang manusia tentunya belajar nggak berhenti belajar sampai kita tutup usia. Jadi kita dilahirkan nggak tahu apa-apa, terus orang tua kita yang menginput semua pengetahuan kita diajarin baca, kita diajarin jalan, kita diajarin naik sepeda, dan lain sebagainya. Dan sampai kita menutup mata, itu kita belajar. Definisi belajar itu nggak cuma baca buku, nggak cuma sekolah, nggak cuma kursus. Ya kan kita belajar ada yang namanya pembelajaran formal, ada pembelajaran informal. Ya, jadi pembelajaran itu ada di mana aja. Kita ketemu teman, kita belajar dari pengalaman teman. Kita lagi jalan kemana, kita lagi hangout kemana, kita lihat perilaku seseorang seperti apa segala macam, kita bisa belajar dari situ. Dan menurut saya buat upgrade diri itu kita belajarnya nggak cuma secara formal, tapi informal juga penting. Jadi untuk belajar juga nggak harus kayak baca buku terus betul, gitu ya Pak? Betul. Kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain, dari cerita-cerita orang lain. Cerita orang lain, betul. Katanya kan pengalaman paling berharga adalah ilmu yang paling berharga adalah pengalaman kan. Jadi kalau bisa kita pakai pengalaman orang lain. Supaya kenapa? Kadang kita buat memperoleh sesuatu, mencoba sesuatu hal yang baru, ada resiko-resikonya, ada hal yang tidak menyenangkan. Dengan kita membaca, dengan kita mengamati pengalaman dari orang lain, kita bisa tahu, oh ini yang bisa kita hindari, kita ambil positifnya seperti apa. Kayak gitu sih. Oke. Selanjutnya Pak, selanjutnya saya mau nanya juga nih Pak, bagaimana sih cara dosen itu bisa mengelola konflik atau situasi sulit dengan mahasiswa atau dengan rekan kerja? Oke. Permasalahan dengan rekan kerja atau mahasiswa. Konflik sama mahasiswa tidak pernah signifikan saya alami sih. Ada juga biasanya mahasiswa yang berantem sama mahasiswa gitu. Jadi saya pernah ada beberapa kasus pernah saya alami selama saya ngajar, bahwa ada mahasiswa yang menginformasikan ke saya bahwa Pak, saya nggak ditemenin, Pak, saya dibully. Nah, seperti itu.
Terus yang namanya informasi yang saya dapat, saya biasanya saya harus konfirmasi lagi ke teman-teman yang lain. Jadi saya nggak langsung ada yang ngadu ke saya, terus langsung saya terima, terus teman-temannya saya marahin, enggak. Cuma saya harus cross check biasanya. Saya cross check pertama ke ketua kelas. Ke ketua kelas saya cross check benar atau enggak. Selain ke ketua kelas, saya ada beberapa misalnya saya konfirmasi lagi ke beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang kebetulan saya kenal gitu. Ini benar nggak informasi ini? Ini benar nggak ada pengaduan ini? Seperti itu. Dan jika dikonfirmasi benar, saya biasanya akan konfirmasi ke yang memberikan informasi, yang mengadukan ke saya tanya sebabnya gimana. Yang kedua, saya tanya juga sama teman-temannya. Jadi saya cross check kebenarannya, kevalidan informasinya seperti apa, baru kita cari solusinya seperti apa. Biasanya gitu. Oh, kemarin juga sempat ada berita ya Pak, kayak mahasiswa yang katanya dibully terus jatuh dari lantai 4 dia terjun gitu ya. Iya. Menurut Bapak, Pak, dari berita itu pandangan Bapak seperti apa? Ya, kalau dari pandangan saya adalah pembulian itu sebenarnya udah ada sejak lama. Cuma bedanya sekarang adalah dengan peranan teknologi, dengan peranan sosial media, apapun bisa tersebar cepat dan tersebar sangat luas. Nah, kembali kepada informasi yang saya bilang tadi, bagaimana penanganan konflik, kita harus cross check sebenarnya. Informasi misalnya kita dibully, misalnya kita dibully, kita harus paham bahwa waktu kita sebagian besar itu nggak di kampus atau nggak di sekolahan. Waktu kita yang paling besar itu adalah di rumah. Jadi menurut pendapat saya, perihal pembulian adalah perlu adanya pembekalan dari rumah. Orang tua itu perlu peduli sama anaknya, dan anaknya juga mesti paham bahwa bagaimana cintanya orang tua terhadap dirinya. Kadang kan anak-anak sekarang misalnya gini, dia lebih nyaman sama teman sebayanya, dan dia bilang, ayah ibu gue nggak asik, dan dia akhirnya cari pelampiasan curhatnya di luar. Sementara jika dia curhat sama teman sebaya yang pengalamannya juga masih sama dia, beda sama pengalaman orang tua. Cuma kadang pendapat orang tua kurang didengar. Nah, menurut saya pembekalan dari rumah itu sangat penting. Pendekatan orang tua terhadap anak zaman sekarang seperti apa, dan anak juga mesti bisa memahami bahwa cara orang tua memberikan informasi seperti apa. Jadi datanya sinkron. Orang tua bisa ngerti, anak bisa ngerti. Dan harus juga kita mengetahui bahwa zaman sekarang informasi itu jangan ditelan bulat-bulat. Misalnya gini, anak sekarang kan senang sama game. Game itu bahkan ada yang tersirat kekerasan, ada yang tersirat penjudian, ada yang tersirat seksualitas dan lain sebagainya. Kalau kita telan bulet-bulet, akhirnya mungkin kita nggak bisa nyaring bahwa ini kehidupan nyata loh, ini bukan di game loh. Kan kalau di game kita kesal sama orang, kita tembak, beres. Kalau dia bawa itu di kehidupan nyata, jadinya kan sebuah kejahatan. Nah, itu yang harus kita bisa bedain. Ya kan? Yang mana di kehidupan nyata kita harus berhidup bersosial, kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa berinteraksi dengan orang yang lain. Kita nggak bisa memaksakan keinginan kita dan lain sebagainya. Itu harus bisa dibedakan. Jadi menurut saya dua belah pihak. Orang tua sangat berperan, individualnya si anak itu juga berperan, dan bagaimana dia di tempat pendidikan juga dia bisa menyerap dan bisa membedakan gitu. Itu menurut saya. Baik Bapak, Oke. terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Risma. Bentar. Maaf ya Pak. Lagi. Baik Pak Dahlan, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya dan teman-teman anggota kelompok kedua. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Dahlan, dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mau diwawancara oleh kelompok kami. Baik, terima kasih Mbak Risma. Kelompok 2 juga ya, semoga tugasnya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin, ya. Terima kasih Oke, Pak Dahlan. Siap. Sukses selalu Pak Dahlan. Terima kasih kembali, sama-sama sukses. Terima kasih Pak. Ya.